Baik ikhwan sekalian, kembali kita lanjutkan faslun syurutu qabla du'a. Sekarang kita masuk pada fasal syarat-syarat yang mesti diperhatikan seseorang qabla du'a, sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang akan disebutkan, yang kita akan jelaskan dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada kitab beliau Ad-Da' wad Dawa. Kata beliau rahimahullah, wal ad'iyatu wat ta'awuzat bimanzilatis silah. Jadi ini perumpamaan yang sangat luar biasa ya dari beliau rahimahullah. Beliau katakan wal ad'iyatu, dan doa-doa yang kita panjatkan itu, baik doa-doa itu terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awuzat, begitupun ta'awuzat, bentuknya bentuk-bentuk perlindungan ya. Kan doa-doa dan ta'awuzat ini banyak ya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian, di zikir pagi dan petang, di situ dikumpulkan doa-doa terbaik dan zikir-zikir ta'awuzat yang terbaik. Di zikir pagi petang. Maka kalau kita cukup menjaga zikir pagi dan petang, ya, insya Allah ini di antara bentuk doa-doa dan ta'awuzat yang sangat bermanfaat. Maka hal itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, memberikan permisalan bimanzilatis silah, kedudukannya itu sama dengan as-silah, senjata, as-silah atau sebilah pedang. Ya. Jadi kedudukannya seperti sebilah pedang. Wasilahu bidharibihi, dan pedang itu tergantung siapa yang memainkannya ya. Jadi kalau dia mahir, dia ahli di dalam memainkannya, maka tentu itu akan menjadi pedang yang sangat bermanfaat. La bihaddihi faqat, dia tidak bergantung kepada ketajamannya saja. Misalnya pedangnya terbuat, sebilah pedangnya ini dari samurai misalnya. Samurai itu kan sangat tajam ya ikhwan sekalian. Kalau ditebaskan kepada sebilah paku, pakunya putus. Ditebaskan kepada sebilah besi, besinya akan putus. Saking tajamnya itu samurai. Dia sangat tajam. Tapi yang memainkan pedang ini adalah orang yang tidak mahir, tidak ahli di dalam memainkannya. Maka dalam kondisi seperti ini bisa jadi senjata makan tuan ya. Bukan dia melukai musuh, tapi dia akan melukai dirinya sendiri ya. Maka saling berhubungan. Ahli orang yang memainkannya, pedangnya tajam. Kemudian famataka nasilahun silahan ta'aman la afata bihi, dan kapan asilahan, senjata itu silahan ta'amah, dari bentuk senjata yang sempurna ya, la afata bihi, tidak ada cacat padanya. Jadi samurainya tadi terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas seperti titanium, tembaga, baja dan yang seterusnya. Kualitasnya bagus bahan-bahan pedangnya. La afata bihi, tidak ada cacat padanya. Orangnya sudah mahir, senjatanya tajam, kemudian bahan-bahannya bahan-bahan yang berkualitas, tidak ada cacat padanya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wasa'idi sa'idin qawiyun, seorang yang memainkannya adalah seorang yang qawiyun, yang kuat, diayunkan dari lengan yang kuat. Wasa'idi sa'idin qawiyun, lengannya kuat orang yang memainkannya. Wal mani' mafkudin, tidak ada pencegahnya, tidak ada penghalangnya. Musuhnya tidak tinggal dalam tank baja misalnya, atau dia menggunakan baju besi, tidak ada penghalangnya. Maka hasalat bihin nikayatu fil aduwi, pedang yang seperti ini akan menancap, nikayatu, menikam musuh, fil aduwi ya, akan memberikan tikaman, nikayatu tikaman yang fil aduwi, tikaman yang kuat, yang hasalat bihin nikayatu fil aduwi, akan menghasilkan tikaman yang sangat kuat kepada musuh. Maka ini ikhwan sekalian perhatikan ya. Jadi pedang syaratnya itu tadi, ahli dalam memainkannya, tajam, kemudian sempurna, bahan-bahan berkualitas, orang yang memainkannya orang yang kuat, tidak ada penghalangnya, tidak ada pencegahnya. Tapi meskipun misalnya seseorang yang memainkannya seorang yang ahli, bahan-bahannya berkualitas,
terayunkan dari lengan yang sangat kuat, tidak ada pencegahnya, tapi pedangnya tumpul, tidak tajam, maka ini juga pedang yang tidak akan menghasilkan manfaat yang terbaik untuk dia, ya. Akan bisa jadi tidak bermanfaat untuk dia pedang tersebut, meskipun sempurna, tapi kalau pedangnya tidak tajam, atau kita katakan pedangnya sangat tajam, ya, kemudian sempurna, tidak ada pencegahnya, tapi orang yang memainkannya tidak ahli dan dia adalah lemah, orang yang sangat tidak ahli, dia tidak ahli, lemah, padahal pedangnya sangat tajam, sangat kuat, sangat seterusnya, tapi penggunanya adalah bukan orang yang ahli dan tidak mahir, maka ini juga bisa membahayakan dirinya, ya, bisa membahayakan dirinya, bisa senjata makan tuan yang kita katakan tadi. Maka ini ikhwan sekalian, permisalan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di fasal syurutu qabla dua ini. Maka kata beliau di sini, ya, kata beliau melanjutkan, wa mata takhallafa wahidin minhuma wa mata takhallafa wahidin min hadhihi salasa takhallafa ta'sirih, ya gitu ya. Sehingga kalau kapan takhallafa wahidin min hadhihi salasa, kapan salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, takhallafat ta'siri, maka tidak akan terjadi pengaruh, ya, tidak ada pengaruhnya dari pedang tersebut, tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi harus dia satu paket, semua harus ada, sehingga kalau salah satunya tidak ada, misalnya pedangnya tidak tajam, atau yang memainkannya adalah seorang yang tidak ahli, atau meskipun tajam pedangnya tapi dia bahannya bukan berasal dari bahan-bahan yang berkualitas, atau misalnya lengan yang memainkannya tidak kuat, atau misalnya semuanya sempurna, ada semua, wal ma'ni mafkudin, tapi musuh berada dalam tank baja misalnya, atau dia menggunakan baju besi, ya ini juga, ya, ma'ni mafkudin, penghalangnya sangat kuat, ya, maka terkadang bisa tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Maka kata beliau, wa mata takhallafa wahidin min hadhihi salata takhlifu ta'sir, kalau salah satu dari beberapa hal yang kita sebutkan di atas tidak ada di antaranya, maka akan menjadi tidak ada pengaruh dari pedang tersebut atau senjata tersebut. Kemudian beliau setelah memberikan permisalan ini, beliau kemudian menjelaskan terkait dengan doa. Fa idza kana du'a, maka begitulah apabila doa itu fi nafsihi ghairi salih, ya, jadi kita panjatkan doa, ternyata doa itu fi nafsihi ghairi salih, doanya tidak mengandung kebaikan. Berikan contoh, dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk meminum minuman khamar, ya Allah, mudahkanlah saya untuk berjudi agar menang dari lawan-lawan judi saya, ya Allah, mudahkanlah saya untuk merampok harta orang itu. Ya, ini di antara doa-doa, wa in kana doa fi nafsi ghairi salih, doa yang ghairi salih, tidak mengandung kebaikan. Atau dia berdoa yang mengandung pemutusan tali silaturahim, ya Allah, jauhkanlah saya dari kedua orang tuaku, dari saudara-saudaraku, dari tetanggaku, saya tidak senang dengan mereka, saya tidak suka dengan mereka, jauhkan mereka ya Allah. Maka doa-doa yang seperti ini ghairi salih, tidak mengandung kebaikan, maka tidak akan diistijabah, ya, tidak akan diistijabah doa orang yang seperti ini, karena dia ghairi salih, tidak mengandung kebaikan. Au da'i lam yajma'u baina qalbihi wa lisanihi fi du'a'i, ini juga, ya, di antara doa yang tidak akan kemungkinan besar tidak akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu au da'i, atau orang yang berdoa ini ketika dia memanjatkan tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yajma'u baina qalbihi wa lisanihi, tapi antara lisan dan hatinya itu tidak menyatu, ya, fi du'ai, ketika dia berdoa. Jadi dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allah, atau Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma atani wa atil hayati ala ta'atik, dan seterusnya. Atau Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ilmunya tidak bertambah kebaikan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena hanya di lisannya dia ucapkan doa itu, tapi hatinya itu lalai,
hatinya tidak khusyuk, tidak tawajuh, tidak ada bersungguh-sungguh ya. Hatinya tatkala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar ucapan di lisan. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mungkin salah satu di antaranya adalah ketika dia berdoa, doanya sangat panjang luar biasa, tapi dia tidak mengerti, tidak paham apa yang makna dari setiap kalimat doa yang terlafaz dari lisannya, sehingga membuat hatinya lalai dan tidak memahami setiap kalimat-kalimat doa yang terlafaz dari lisannya. Kemudian ikhwan sekalian, kata beliau, au kana tsumma mani'i minal ijabati, atau adanya penghalang minal ijabati, dari mustajabnya doa ya. Jadi ada penghalang, al-mani' minal ijabati, terkabulnya daripada doa. Apa penghalangnya? Seperti dia banyak berbuat dosa dan maksiat ya. Penghalangnya dia banyak makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Ini diantara minal mani' al ijabati doa, hal-hal yang dapat menghalangi mustajabnya doa seorang hamba. Banyak berbuat dosa dan maksiat. Maka kata beliau, lam yahsulu atharihi, maka doa seperti ini tidak akan memberikan pengaruhnya, tidak akan berpengaruh. Doa yang tidak mengandung kebaikan, hati dan lisannya tidak menyatu, dia seorang banyak berbuat dosa dan maksiat. Kalau ketiga hal ini berada pada orang tersebut, maka sempurnalah sudah. Artinya apa? Doa itu adalah doa mardud, doa yang akan tertolak, tidak akan dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu dari ketiga hal ini misalnya ada pada orang yang berdoa, maka doa itu akan lemah, tidak punya kekuatan, dia tidak akan memberikan pengaruh kepada orang yang berdoa tersebut. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada fasal yang syurutu qabla doa, perkara-perkara yang perlu diperhatikan seseorang sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.